Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wangi Budaningrum dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pernikahan dalam Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah fikih. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Rukun-rukun dari pernikahan yaitu diantaranya yang pertama, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Yang kedua, wali dari pihak mempelai wanita. Yang ketiga, 2 orang saksi. Dan yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Nah, selain rukun, pernikahan juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Di antaranya yaitu syarat untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yaitu beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki untuk calon suami, berjenis kelamin perempuan untuk calon istri, ada orangnya atau jelas identitasnya, siap untuk menikah, dan tidak memiliki halangan untuk menikah. Yang kedua yaitu syarat untuk wali nikah. Yang pertama yaitu laki-laki memiliki hak perwalian atas mempelai wanita, beragama Islam, adil, berakal sehat, dan sedang tidak berihram haji atau umroh. Yang ketiga yaitu syarat untuk saksi nikah. Di antaranya balik dan berakal, laki-laki, merdeka, berakal sehat, adil, dan beragama Islam. Selanjutnya syarat ijab dan qabul, yaitu dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kedua belah pihak, baik pelaku akad atau penerima akad dan saksi. Nah, ucapan akad nikah juga harus jelas dan dapat didengar oleh kedua saksi. Hukum Islam dalam Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajib apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah dan bila ia tidak menikah dikhawatirkan akan tergelincir ke dalam perbuatan zina. Yang kedua, sunnah apabila ia memiliki kemampuan untuk menikah dan bila ia tidak menikah tidak dikhawatirkan akan tergelincir ke dalam perbuatan zina. Yang ketiga, makruh apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah dan ia bisa menahan diri dari zina tetapi ia tidak ada keinginan yang kuat untuk menikah. Yang keempat, mubah apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah dan bisa menahan diri dari zina tetapi ia menikah hanya untuk kesenangan semata. Yang terakhir, haram apabila ia tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan jika ia menikah dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya atau tidak bisa memenuhi kewajiban suami kepada istri ataupun sebaliknya. Dan pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi muhrim atau pernikahan sedarah. Macam-macam pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah nikah sirih, adalah proses pernikahan tanpa pencatatan oleh pemerintahan yang wewenangnya oleh KUA atau Kantor Urusan Agama. Pernikahan ini disebut sirih karena secara bahasa diam-diam. Nah, pernikahan ini cenderung merugikan salah satu pihak, terutama pihak perempuan apabila terjadi permasalahan dalam pernikahannya. Yang kedua, nikah mut'ah, yaitu seseorang menikah hanya dalam batas waktu tertentu dengan memberikan kepada seorang perempuan berupa harta, makanan, ataupun pakaian. Apabila batas waktu ini sudah selesai, maka mereka akan bercerai dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nah, dalam pernikahan ini tidak ada hak waris mewarisi, tetapi pernikahan ini dilarang oleh Rasulullah SAW karena bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu poligami. Nah, poligami adalah seorang laki-laki menikah dengan perempuan dengan jumlah lebih dari 1 dan maksimal 4. Dalam Islam, laki-laki diperbolehkan untuk poligami dan dijelaskan juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 3
tetapi dengan syarat-syarat yang tentunya tidak mudah, seperti berlaku adil, bisa memenuhi semua kebutuhan istri, tidak terjadi perselisihan antar istri. Dan apabila suami tidak bisa memenuhi semua syarat-syarat tertentu, dianjurkan untuk monogami atau beristri satu. Yang keempat yaitu nikah syigor, yaitu pernikahan dua jodoh atau 4 orang dengan menjadikan dua perempuan tersebut sebagai maharnya masing-masing. Dengan artian kasarnya, dua orang laki-laki tukar-menukar perempuan, anak atau adiknya untuk dijadikan istri tanpa adanya mahar. Nah, yang terakhir yaitu pernikahan silang, yaitu pernikahan dengan orang yang berbeda agama. Apa sih hikmah dari pernikahan? Nah, hikmah dari pernikahan ini diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang halal, memelihara kesucian dan kehormatan dari perbuatan zina, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta menyatukan keluarga kedua belah pihak. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.